Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diketahui adalah Fauzan Fahmi yang merupakan teman dekat korban. Fauzan diketahui sehari-harinya bekerja sebagai tukang jagal. Pelaku menggorok leher korban dengan pisau yang biasa ia gunakan saat bekerja. Rekaman CCTV saat pelaku hendak membuang jasad korban yang diketahui bernama Sinta Handiana, warga Tangerang, Banten ini pun beredar luas. Pelaku sempat dibantu sejumlah orang untuk membawa jenazah korban yang dibungkus karung dengan menggunakan troli. Kardus yang diduga berisi jenazah korban kemudian diangkut ke dalam mobil bak terbuka. Warga sekitar tak curiga saat pelaku FF mendorong troli berisi jenazah SH karena pelaku mengelabui warga dengan mengatakan bungkusan tersebut berisi ikan. Enggak, darah pun enggak ada. Pokoknya tidak ada suara apa-apa. Makanya warga sini nggak curiga. Tahu-tahu waktu diturunin si bungkusan karung, tahunya warga itu lihat di sini, didorong-dorong pakai lori. Warga sini kumpul banyak, nanya, itu apa bos? Ikan berkirim. Yang warga sini nggak percaya, sampai turun ke pasar, dinaikin mobil osbak. Di rumah kontrakan pelaku inilah korban Sinta Handiana diyakini dihabisi oleh pelaku. Pelaku tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya. Namun saat peristiwa pembunuhan terjadi, istri dan anak pelaku tak diketahui keberadaannya. Polisi melakukan proses identifikasi di sekitar lokasi rumah pelaku untuk mencari bukti tambahan atas kasus ini. Setelah melakukan pemeriksaan, tim Inavis kemudian memasang garis polisi di pintu kamar dan tangga rumah pelaku. Saudara FF saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban, ya. Karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan atau jagal. Ya. Setelah dipotong, kemudian dibuang jasadnya ke laut dalam karung, kemudian kepalanya dibuang secara terpisah yang akhirnya ditemukan 600 meter dari penemuan awal badannya. Polisi belum mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Hingga kini, pelaku masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider 338 KUHP tentang pembunuhan, dan terancam dengan pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan, BTV, Jakarta. Nah, abangku, pelaku kini udah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Ada adikku si Maria Gabrieli yang ke sana. Katanya, polisi hari ini mau merilis lebih jauh informasi terkait pembunuhan kasus sadis ini. Ku telepon langsung si Gaby ya. Nah, biar tahu kita kayak mana ceritanya. Mudah-mudahan dirilis cepat biar orang tahu. Banyak orang penasaran dengan kasus ini soalnya. Nah, angkat ya. Halo Gaby. Dek. Kau udah sampai ke Polda, Dek? Nah, Gap, kayak mana sebenarnya polisi yakin kalau si pelaku ini adalah pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini? Ya, selamat siang Bang Tobat. Jadi memang sampai dengan saat ini polisi telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial FF begitu, di mana pelaku ini ditangkap di daerah rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara kurang dari 24 jam sejak jenazah wanita tanpa kepala ini ditemukan. Diketahui FF ini berprofesi sebagai tukang potong hewan kambing atau sapi atau sebagai tukang jagal begitu Bang. Dan pihak kepolisian mengatakan bahwa FF ini membunuh korban menggunakan pisau yang biasa ia gunakan untuk bekerja memotong hewan begitu. Dan pihak kepolisian juga sampai dengan saat ini masih melakukan serangkaian pendalaman nih Bang. Selain itu, rumah pelaku juga diduga sebagai lokasi pelaku untuk membungkus dari jenazah SH sendiri. Dugaan ini diperkuat dengan adanya rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal pelaku, di mana dari rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa pelaku ini dibantu oleh seorang rekan untuk mendorong jenazah yang terbungkus kardus menggunakan gerobak. Ini berarti nih Bang, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada tersangka lainnya begitu dalam kasus ini. Kemudian kardus tersebut diangkut ke dalam mobil bak terbuka yang menunggu di depan gang rumah pelaku. Ketua RT setempat juga ketika dimintai keterangan begitu mengaku tidak curiga saat pelaku melakukan
pendorong gerobak ini begitu ke arah truk karena pelaku ini mengelabui warga dengan mengklaim bahwa bungkusan tersebut berisi ikan. Begitu Bang dari informasi yang saya dapatkan saat ini. Nah, bagaimana proses penangkapannya? Kudengar si pelaku ini sempat melawan petugas juga. Ya Bang, berdasarkan informasi yang saya dapatkan memang sempat dilakukan perlawanan begitu dari pelaku sehingga dengan sangat terpaksa petugas ini harus melakukan tindakan tegas di mana pelaku ini ditembak begitu di bagian kaki kanannya dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dan berdasarkan video yang diunggah oleh anggota Subdit Jatlantas di Treskrim Polda, ini saat ditangkap pelaku terlihat menggunakan kaos putih dan juga celana pendek. Dan saat ditangkap itu pelaku kan dicecar berbagai pertanyaan begitu oleh polisi yang menangkapnya. Salah satunya itu ditanya, pelaku mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan SH ini karena korban meminta ikan begitu Bang. Namun hal ini nantinya tentu saja akan diumumkan lebih lengkapnya saat rilis yang akan dilaksanakan pada siang nanti. Nah, Gap, ini katanya si pelaku dengan korban ini kan teman dekat katanya. Sebenarnya apa sih motif pembunuhan ini? Kenapa si pelaku ini membunuh korban? Ya Bang, terkait dengan hal ini memang pihak kepolisian baru akan mengungkapkannya dalam rilis yang akan digelar pada siang hari nanti. Namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan untuk memastikan penyebab kematian dari korban sendiri, tim forensik dari RS Polri juga melakukan pemeriksaan tambahan begitu melalui uji coba laboratorium histopatologi dengan pengambilan sampel. Di mana pengambilan sampel ini dilakukan dari organ vital dan juga dari kuku. Kemudian untuk membuktikan bahwa ini satu badan atau tidak, kan dari potongan tubuh yang ditemukan ini satu badan atau tidak begitu. Di mana pemeriksaan organ vital ini dilakukan bukan berarti korban ini mengalami kekerasan seksual begitu Bang. Di mana untuk pemeriksaan organ vital ini nantinya berupa dokumen visum yang akan diserahkan ke penyidik untuk membantu dari pengungkapan kasus. Demikian Bang informasi yang dapat saya sampaikan. Oke, berarti masih kita tunggu lah ya hasil rilis yang akan diungkapkan oleh Polda Metro Jaya. Ya udah, nanti kalau begitu polisi kasih rilisnya, kau aja beri aku ya. Yang mana nanti hasilnya? Penasaran kali aku sama kasus ini. Hati-hati nanti kau waktu pulang sama si Wahyu di sana ya. Adek makan siang dulu sebelum nunggu hasil rilisnya. Hati-hati Adek, makasih banyak Adek.